Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Abizar dari 11 MIPA 3 ingin menjelaskan tugas sejarah Indonesia dengan judul Sistem Politik Pintu Terbuka. Latar belakang: terbentuknya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda buat melebarkan wilayah kekuasaannya ke Aceh. Sebagai bayarannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, supaya para pengusaha Inggris bisa menanamkan modal di Indonesia. Sedangkan penerapan politik pintu terbuka merupakan membuka jawab buat perusahaan swasta. Jadi, keamanan dan kebebasan para pengusaha terjamin. Pemerintah kolonial cuma memberi kebebasan para pengusaha buat menyewa tanah, tapi nggak buat membelinya. Tujuannya supaya tanah penduduk nggak jatuh ke tangan orang asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan supaya produksi tanaman bisa diekspor ke Eropa. Landasan sistem politik pintu terbuka. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pemerintahan di Hindia pada tahun 1840. Pada tahun 1840, sebuah regulasi disusun oleh Menteri Koloni Baud yang isinya memberikan keterbukaan mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan koloni dan penggunaan pemasukan dari koloni untuk pembangunan negeri Belanda. Artinya, pada tahun 1840 di bawah Baud telah disusun prototypes dari pelaksanaan liberalisme, setidaknya lebih dari liberal pada masa Van der Bos. Yang kedua, Undang-Undang Penghapus Perbudakan pada tahun 1860. Yang ketiga, Undang-Undang Pembendaharaan. Undang-undang yang dikeluarkan pada 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang keempat, Undang-Undang Agraria. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Yang kelima, Undang-Undang Gula. Undang-undang yang disahkan pada 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang terakhir, Buenale Santi, tetapi undang-undang ini dicabut pada 1879. Dampak positif dan negatif sistem politik pintu terbuka bagi Indonesia. Dampak positif politik pintu terbuka: yang pertama, sistem tanah paksa dihapuskan. Yang kedua, tumbuhnya perkebunan dan pabrik. Yang ketiga, dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal arti penting uang. Yang kelima, pesatnya perkembangan ekonomi kolonial. Yang keenam, dicetusnya politik etis. Dampak negatif politik pintu terbuka. Yang pertama, Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing. Yang kedua, rakyat Indonesia tetap miskin dan menderita. Sedangkan dampak pelaksanaan politik pintu terbuka bagi Belanda yaitu: 1. Meningkatnya jumlah pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Kedua, banyak munculnya perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Ketiga, berkembangnya kegiatan pertambangan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Bangka. Yang keempat, terjadinya eksploitasi besar-besaran tenaga kerja manusia untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan. Yang kelima, penjualan tanah lungguh oleh para penjabat kerajaan di Pulau Jawa yang tanah produktinya semakin menipis.